Salam saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1, demikian firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Menurut firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkannya, serta melakukannya dalam kehidupan tiap-tiap hari. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan yang sudah diberikan buat kita pada kesempatan ini, saya memberi judul yaitu segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada masanya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang waktu, itu bicara tentang kehidupan yang kita jalani di dalam waktu tersebut. Sehingga kita harus mengerti dan memahami apa yang harus kita lakukan dalam waktu hidup yang kita jalani. Menurut Pengkhotbah, masa-masa dalam hidup kita, waktu-waktu yang kita alami dan jalani adalah waktu-waktu yang senantiasa memberi dampak dalam kehidupan kita, baik dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu dalam perspektif Pengkhotbah adalah waktu yang kita jalani ini bukanlah waktu yang berjalan secara spiral, tetapi waktu yang kita jalani adalah waktu yang berlangsung linear dan tidak bisa kembali lagi. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya ketika kita berusaha untuk kembali kepada masa lalu, di masa lalu mengalami masa-masa keemasan, masa-masa penuh damai, masa-masa penuh sukacita, kita tidak mungkin kembali lagi ke sana. Kenapa? Karena waktu kita tidak berjalan secara spiral, tetapi waktu yang kita jalani adalah waktu yang berjalan secara linear. Walaupun kita berusaha, berkeinginan kuat untuk kembali lagi kepada masa lalu, itu tidak mungkin. Karena waktu sudah diatur sedemikian rupa bahwa kita terus berjalan secara linear. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama mengingatkan kita bahwa untuk segala sesuatu ada masanya. Masa di sini adalah suatu kurun waktu tertentu yang ada awalnya dan ada akhirnya. Sehingga kita harus memahami di dalam konteks waktu, ada waktu di mana kita mengawali kehidupan kita, tetapi juga ada masa, ada waktu di mana kita akan mengakhiri kehidupan kita. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu dalam nas ini menunjuk kepada 3 hal penting, yaitu yang pertama, Pengkhotbah ingin menunjukkan kepada kita kegiatan aktivitas sehari-hari seperti menanam, mencabut, merombak, membangun, merobek, menjahit, mencari untung, merugi. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang menanam dan mencabut, Pengkhotbah mengambil hal ini dari dunia pertanian, di mana para petani seringkali dalam melakukan kegiatan aktivitas pertaniannya, maka di sana ada aktivitas untuk menanam benih, menabur benih, tetapi juga ada waktu di mana petani itu akan mencabut rumput-rumput ilalang, rumput-rumput liar yang menghalangi pertumbuhan benih yang ditaburnya. Tetapi pada sisi yang lain, petani juga akan mencabut apa yang dia tanam. Saudara pendengar, inilah yang diamati oleh Pengkhotbah, bagaimana aktivitas petani setiap hari dalam berladang, dalam berkebun, dalam melakukan
kegiatan pertanian dalam kehidupan, dalam musim kehidupannya. Kemudian pengkhotbah juga mengambil dari dunia pembangunan, yaitu merombak dan membangun. Artinya kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan-kegiatan di mana para tukang senantiasa melakukan renovasi. Lalu ada juga yang berkeinginan untuk membangun rumah baru. Semuanya ini menegaskan bahwa kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas yang berlangsung setiap waktu, setiap hari dalam dunia pembangunan. Kemudian yang berikut, pengkhotbah juga mengambil istilah yaitu merobek menjahit, dalam dunia jahit menjahit. Di sini kita melihat bahwa setiap hari ada saat di mana pakaian kita robek atau sesuatu itu robek sehingga perlu dijahit kembali. Ini semua merupakan proses setiap hari yang dikerjakan oleh setiap orang. Kemudian ada juga pengkhotbah mengambil dari dunia usaha, dunia bisnis, dunia pekerjaan, yaitu mencari untung, tetapi juga di sana ada rugi. Ada waktu di mana pengusaha mendapatkan keuntungan, tetapi juga ada waktu di mana pengusaha tidak mendapatkan keuntungan atau merugi. Di sini merupakan aktivitas bisnis, aktivitas usaha yang dilakukan setiap hari. Sehingga seorang pengusaha harus memahami bahwa semua usahanya tidak melulu mendatangkan keuntungan, tidak melulu mendapatkan laba, tetapi juga ada saat di mana ia mengalami kerugian dalam proses, dalam aktivitas bisnis, usaha yang dijalaninya. Dan itu merupakan kegiatan, aktivitas hidup setiap hari. Kemudian yang kedua, kejadian yang melibatkan perasaan seperti menangis, memeluk, tertawa, meratap, mengasihi, membenci, berbicara, dan berdiam diri. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aktivitas interaksi sosial sebagai makhluk hidup, kita mengalami hal-hal ini. Suasana emosional seringkali terjadi dalam hidup kita. Ada saat kita tertawa, ada saat kita meratap, ada saat kita menangis, ada saat kita memeluk, ada saat kita mengalami kasih, tetapi juga ada saat kita dibenci oleh orang lain. Bahkan ada saat kita banyak berbicara, tetapi harus ada waktu juga buat kita untuk mendengarkan, di mana berdiam diri. Oleh karena itu, ini semua merupakan interaksi sosial yang menyentuh aspek emosional, perasaan, kebatinan dari kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu kita juga di dalam menjalani kehidupan tidak melulu kita dikasihi, tapi juga ada saatnya kita dibenci. Tidak melulu kita bicara, kita ngomong. Ada saatnya juga kita harus berdiam diri untuk membiarkan waktu bagi orang lain untuk berbicara, menasihati kita dalam kehidupan ini. Ada saatnya kita tertawa, berbahagia, bersuka cita, bergembira dalam hidup ini. Tetapi ada waktunya kita juga meratap karena hadirnya kematian di tengah-tengah kehidupan manusia. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai oleh karena kematian. Kemudian soal mengasihi dalam relasi sosial, kita harus mengasihi dalam kehidupan kita, tetapi juga harus kita ingat ada saatnya kita dibenci oleh orang lain. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah mengamati aktivitas ini secara cermat sehingga dia menuliskannya bahwa semuanya itu ada masanya, ada waktunya, silih berganti dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, yaitu peristiwa kehidupan seperti lahir, meninggal, perang, dan damai. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengkhotbah ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada awal dari kehidupan kita, tetapi juga ada akhir. Awal artinya kita lahir tengah-tengah dunia ini, tetapi kita harus ingat bahwa kita tidak akan pernah hidup selamanya. Ada masa di mana kita akan meninggal. Walaupun Khairil Anwar dalam puisinya mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi itu hanya merupakan satu impian, satu harapan. Tetapi faktanya manusia tidak ada yang bisa hidup sampai 1000 tahun. Peristiwa lahir menegaskan tentang kehidupan ini ada awalnya. Dan peristiwa meninggal menegaskan bahwa kehidupan kita akan sampai kepada garis finish di tengah-tengah dunia. Oleh karena itu mari kita mengisi waktu hidup kita dengan sebaik-baiknya, dengan menjadi berkat, mengasihi, berbuat baik,
melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati sesama kita. Kemudian ada perang, ada damai. Ini juga merupakan peristiwa kehidupan yang terjadi. Bangsa melawan bangsa, pemerintah melawan pemerintah, penguasa melawan penguasa, kerajaan melawan kerajaan. Semua itu peperangan terjadi dan menimbulkan kekacauan. Tetapi tidak melulu perang itu berlangsung dalam kehidupan kita. Tapi ada juga masa di mana terjadi perundingan damai, tercipta kedamaian dalam relasi antar bangsa di tengah-tengah dunia ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus hidup dengan bijaksana di tengah-tengah dunia ini. Orang bijak menurut nas ini adalah orang yang mempercayai bahwa rancangan Tuhan adalah kehendaknya yang terbaik, meski terkadang sakit yang kita rasakan. Dalam ayat yang ke-11 dari Pengkhotbah pasal 3 dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bijak juga adalah orang yang dapat mensyukuri masa hidup yang Tuhan sediakan baginya di tengah-tengah dunia ini. Ayat yang ke-13 dalam Pengkhotbah pasal 3 dikatakan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Mari kita belajar untuk mensyukuri kehidupan kita, bersyukur untuk apa yang kita miliki, dan terus-menerus belajar untuk berendah hati, mengakui bahwa apa yang kita punya merupakan suatu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga kita bisa menggunakan semua yang kita punya ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan demikian Tuhan dipermuliakan dalam semuanya ini. Orang yang bijak adalah orang yang juga tidak mudah mengeluh, karena ia tahu bahwa Tuhanlah yang merencanakan masa hidupnya, yaitu hidup untuk kemuliaannya. Dalam ayat yang ke-14 dalam Pengkhotbah pasal 3 dikatakan, Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di tengah-tengah dunia ini, mari kita belajar untuk menghormati Tuhan. Mari kita belajar untuk punya hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita hidup bijaksana, hidup mawas diri, tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita, merugikan orang lain, dan merugikan lingkungan kita. Yang penting untuk diingat adalah Tuhan meminta kita untuk dapat menggunakan masa hidup kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Karena sekali masa hidup kita itu lewat, maka ia tidak akan kembali lagi. Ayat yang ke-22 dari Pengkhotbah pasal 3 dikatakan, Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya, sebab itu adalah bahagiannya. Karena siapa akan memperlihatkan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa hidup kita ada dalam perhitungannya Tuhan, karena Dialah Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Sehingga karena Allah yang mengatur, Allah yang mengontrol, Allah yang mengendalikan, maka pasti akan menjadi indah bagi kita yang menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini dalam sebuah kesadaran hidup bertanggung jawab, hidup berbijak hati, sehingga kita tidak ditinggalkan oleh Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan pada kesempatan ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk hidup lebih baik, secara khusus di tahun yang baru ini, di tahun 2020 ini. Mari kita hidup lebih baik dibandingkan dengan tahun 2019. Kalau di tahun 2019 kita kurang berbuat baik, mari di tahun 2020 ini kita lebih lagi berbuat baik. Kalau di tahun 2019 kita kurang mengasihi, mari kita di 2020 ini tambah lagi kita untuk lebih mengasihi. Kalau di 2019 kita selalu membenci, mari di tahun 2020 ini kita lebih lagi mengasihi, lebih lagi melakukan kebajikan bagi orang lain. Kalau di tahun 2019 kita selalu menyakiti hati orang lain,
Mari di tahun 2020 ini kita hidup menjadi orang-orang yang memberkati kehidupan orang lain. Orang-orang yang terus berbuat baik, berbuat benar, bertindak benar. Sehingga di dalam 2020 ini kita boleh melihat berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.